kecil enggane Kang Salam. Ojo lali karo tuku mendon. Perkenankanlah saya ucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha menguatkan hati saat kita lemah, maha menenangkan jiwa saat kita gelisah, dan maha pembuka jalan ketika langkah terasa buntu. Hanya kepadanya kita bersandar, dan hanya kepadanya lah kita berharap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauladan terbaik dalam kejujuran, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi ujian kehidupan. Hadirin yang nonton ini sambil rebahan, tentunya kita pernah merasakan sebagai seorang santri ataupun pelajar. Betul apa betul? Sebagai seorang pelajar, kita tidak hanya diuji oleh soal mata pelajaran, tetapi juga oleh kegagalan, rasa takut mencoba, dan keinginan untuk menyerah. Dalam kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama bagaimana Islam mengajarkan untuk sportif dalam menerima hasil, inovatif dalam menghadapi masalah, dan pantang menyerah dalam menjalani proses kehidupan. Karena para hadirin, usaha yang dilakukan dengan niat yang benar tidak pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap sportif adalah cerminan hati yang jujur. Ia mengajarkan kita untuk menerima hasil dengan lapang dada, menghargai proses, dan tidak mencari jalan pintas yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman mau tahu tidak? Orang yang sportif itu tidak mudah menyalahkan keadaan, melainkan berani mengakui kekurangan dan terus memperbaiki diri. Kemudian, inovatif bukan berarti harus melakukan hal yang luar biasa. Inovatif adalah keberanian untuk berpikir lebih baik, mencari cara yang lebih bijak, dan tidak terjebak dalam keputusasaan. Dalam Islam, inovasi adalah bagian dari ikhtiar, usaha sungguh-sungguh untuk menemukan jalan kebaikan di setiap keadaan. Hadirin rahimakumullah. Namun, semua itu tidak akan berarti tanpa sikap pantang menyerah. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Gagal sekali bukan akhir segalanya. Jatuh bukan tanda kekalahan. Selama kita masih mau bangkit dan terus melanjutkan langkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda
له وما لهم من دونه من wal. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri. Allah menunggu usaha hambanya, bukan keluhannya. Ketika seseorang mau berjuang dengan jujur, berpikir terbuka dan tidak menyerah, maka pertolongan Allah akan datang pada waktu yang paling tepat. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Maka jangan takut gagal, jangan malu mencoba, dan jangan lelah berusaha. Jadikan setiap langkah sebagai bentuk ibadah, setiap proses sebagai pembelajaran, dan setiap hasil sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang terus berjuang, tidak mudah putus asa, dan senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, saya Rindu Aulia Az-Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.